Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini mungkin bertepatan karena sebentar lagi kita ini akan memasuki Dzulhijjah. Di sana ada banyak sekali amal-amal. Maka saya ingin menyampaikan sedikit terkait adab ya dan akhlak seputar masalah kurban. Masalah kurban. Kurban itu di dalamnya terkandung akhlak yang sangat mulia. Kurban itu di dalamnya terkandung keindahan agama Islam. Ya, karena agama Islam itu bisa dibagi tiga, Pak. Yang paling dalam nggak ada yang tahu itu akidah dan keimanan. Jadi kan nggak tahu, Pak, apa yang saya yakini, apa yang saya pikirkan. Ya, nggak tahu. Yang kedua, kulit luarnya itu adalah Islam. Ya kelihatan sholat, kalau waktunya puasa ya kelihatan puasa, waktunya zakat ya bayar zakat, waktunya haji ya kelihatan ke tanah suci, itu berarti Islam. Ya, jadi dalamnya itu iman atau akidah, luarnya di sini Islam. Dan yang paling indah, yang paling luar disaksikan semua orang itu adalah akhlak dan adab. Maka dari itulah seringkali disebutkan oleh para ulama, saya lebih senang bergaul dengan orang yang tidak hafal Quran tapi akhlaknya baik daripada hafal Quran tapi akhlaknya jelek. Kenapa demikian? Karena kalau sampai orang itu dalam persoalan muamalah jelek, maka kita anggap itu ya akidahnya jelek, ya Islamnya jelek. Karena yang kita lihat dari orang itu akhlaknya, Pak. Kita tidak tahu iman seseorang, kita nggak tahu ibadahnya orang. Yang kita saksikan cuma akhlaknya. Dan kalau akhlaknya ditampakkan jelek, ya kita otomatis akan bilang jelek, bukan muslim yang baik. Nah, maka dari itulah barakallahu ada beberapa hal penting di dalam syariat kurban yang harus menjadi perhatian kita karena ada poin-poin akhlak dan adabnya. Di dalam kurban itu adab tertinggi dan akhlak paling mulia yang Allah Subhanahu wa taala titipkan di balik syariat kurban. Ya, besok rencana di sini kurban berapa, Pak? Insya Allah berapa sapi? 4. Berapa kakak? Berapa kakak? Kakaknya berapa kira-kira untuk sekitar sini? 200. Sapinya cuma 4. Wah, ini sebenarnya kurang. Ya, Nabi Muhammad itu beliau hidup di Madinah itu sejak disyariatkannya kurban, Pak. Itu 10 tahun, setiap tahun kurban. Sudah tahu hidupnya Kanjeng Nabi kayak apa? Sehingga kita nanti punya alasan, Rasul maaf saya nggak kurban, saya nggak mampu gitu loh ya. Coba kita bandingin sama Nabi Muhammad, kira-kira mampuan siapa hidupnya. Kalau memang kita lebih parah ketimbang Nabi, yuk monggo silakan beralasan nggak kurban, gitu ya. Memang kita memang lebih parah. Tapi kalau ternyata kita lebih enak ketimbang hidupnya Nabi, tolong malulah, ya, malu sama Allah, ya. Kita beralasan yang tidak bisa diterima. Nabi Muhammad itu, beliau itu rumahnya, kata Hasan Al-Basri ketika berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad yang ada di Madinah, yang sekarang jadi perpustakaan depan Masjid Nabawi. Itu dulu rumahnya Nabi. Kalau Hasan Al-Basri datang itu atapnya bisa disentuh pakai tangan, Pak. Atapnya. Kebayang berarti ya. Rumahnya Nabi itu beliau orang nomor 1 yang memegang harta seluruh kaum muslimin. Itu rumahnya itu bisa disentuh atap, dan atapnya terbuat dari ya belarak atau daunnya kurma yang disusun-susun. Ya, itu atapnya. Kemudian Nabi Muhammad itu kalau sholat malam itu gak cukup, sehingga Aisyah itu disuruh untuk begini. Aisyah begini, baru Nabi bisa sholat malam. Ya, terus kasurnya Nabi itu, yaitu daun-daunan kurma itu ditumpuk-tumpuk, atasnya dikasih kain. Ya, itu yang dipakai tidur. Bantalnya itu adalah serabutnya pohon kurma, jadi jantungnya pohon kurma itu sama orang Arab biasanya ditumbuk lalu dimasukkan ke dalam kain, dipakai tidur. Itu tidurnya Nabi. Kemudian
Makanannya Nabi Muhammad itu makanannya seringkali di bawah standar. Bahkan kata Aisyah, marra hilalun summa hilalun summa hilalun walau tuqat fi baiti Rasulillah narun. Bulan sabit kelihatan, lalu kelihatan lagi, dan di rumah Nabi Muhammad sama sekali tidak ada api menyala. Lalu kemudian para sahabat bertanya, terus 3 bulan makan apa, Mbak? Ya, kita cuma makan kurma, minum air. Tapi uniknya kata Anas bin Malik, Nabi Muhammad selama di Madinah kurbannya 10 kali. Beliau hidup 10 tahun, kurban 10 kali. Berarti tiap tahun pasti kurban. Begitu ternyata Rasulullah. Ayo, ada yang kasurnya isinya daun kelapa, gak sampai kan kita tidur, kita nyenyak banget ya dengan kasur yang empuk, masya Allah ya, spring bednya mentul-mentul kan ya, enak banget gitu. Makanannya ada yang bertahan hanya nasi dan air putih, enggak, kita rata-rata lauknya warna-warni, enak-enak, bahkan ada buang-buang ya. Ada yang rumahnya sederhana Nabi Muhammad, tentunya tidak. Kita semuanya rumahnya udah mapan, enak dan aman dari cuaca-cuaca ekstrim. Lalu kemudian kita tidak berkorban. Maka di sini nanti penting bagi kita, coba kita sama-sama melihat dan memandang diri kita terkait masalah syariat kurban. Jadi harusnya kalau 400 kakak itu Pak, ya kalau kambing yang 400 ekor Pak, harusnya orang sini. Makanya nanti dagingnya bisa sampai disimpan-simpan. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi kan ada hadis mengenai apa? Yaitu bagaimana hukum menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Pertanda berarti zaman itu karena orang pada kurban semua, akhirnya daging itu saking banyaknya sampai gak bisa dihabisi sehari, 2 hari, 3 hari. Padahal orang Arab makannya jangan dibandingin sama kita, Pak. Orang Arab itu satu ayam itu untuk 1 orang habis. Nah, kalau kita kan sekeluarga ya, itu pun makan 2 kali begitu ya. Orang Arab itu 1 ayam 1 orang. Kalau kambing itu 5 orang. Jadi orang Arab itu kalau sudah makan, kok di sini depannya ada ingkung kambing begitu ya, kambing guling, itu mereka cukup berlima doang Pak. Nah ini makan kambing 1. Dan kita kan se-RT ya, kambing 1 ya. Jadi artinya apa? Nah kalau sampai mereka bisa nyimpen daging, itu pertanda saking banyaknya orang yang berkorban zaman itu. Makanya dagingnya melimpah-limpah. Memang tujuannya ini bukan untuk mensejahterakan orang miskin atau bukan begitu. Ini tujuan utamanya, hari itu suruh nyembelih. Intinya begitu Pak. Dalam rangka untuk mentaati Allah, hari itu suruh nyembelih. Sepertiga dimakan sendiri, sisanya dikasihkan sama orang lain, baik itu tetangga, teman atau apa saja boleh, bebas. Bukan untuk fakir miskin ya. Ini bukan zakat ini babnya ya, tapi ini bab kurban. Maka dari itu barakallahu ada beberapa hal yang harus kita pahami, ada beberapa adab. Yang pertama, ketika kita berkurban, maka kita ini telah menjalankan adab yang paling dasar, yaitu kita ini berarti jadi orang tahu terima kasih kepada yang ngasih. Ini kan adab paling dasar kan ya. Anak-anak SD itu saya lihat di kelas 1 SD itu Pak, di bukunya itu ada 4 kalimat ajaib. Ini kalimat paling dasar ya. Yang pertama tolong, yang kedua kalau salah maaf, kalau dibantu bilang terima kasih ya. 3 atau 4 kata gitu. Ini kalimat paling dasar. Maka orang yang tidak tahu terima kasih itu manusia yang paling tidak beradab. Nah, disyariatkannya kurban itu tujuan paling awalnya sebagai bentuk terima kasih kepada Allah, karena Allah telah menciptakan di bumi ini hewan-hewan ternak. Allah telah menciptakan binatang-binatang ternak, sehingga kita bisa menikmati dagingnya, kita bisa mengambil nutrisi dan gizinya, kita bisa menjadikannya sebagai ya
sarana kita untuk berakrab-akraban itu dengan adanya hewan-hewan ternak itu, seperti itu ya. Dan Allah yang membuat hewan-hewan itu tetap terus jinak kepada kita, Masya Allah, begitu ya. Jadi artinya apa? Walaupun setiap saat, setiap waktu mereka disembelih dan sebagainya, tapi mereka semuanya tetap terus jinak sampai kapanpun, karena Allah yang membuat mereka. Wasakharna, kami yang menundukkan itu semuanya untuk kalian. Maka liyazkuru, adanya daging-daging hewan ternak yang ada di bumi ini. Selama kita masih syukur, maka hewan ternak akan tambah subur, akan tambah makmur. Tapi begitu kita tidak mau kurban, hewan ternak akan hilang dari bumi. Alhamdulillah. Dan bagi Allah kalau mau melenyapkan hewan ternak itu gampang. Kemarin itu di zaman-zaman tahun 2021 itu di daerah saya itu lagi ramai PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan. Itu ternyata penyakit mengerikan. Saya udah lama gak berurusan sama sapi, jadi saya kurang paham. Masyarakat tempat saya sana itu sapinya hampir sekampung mati semua, hanya gara-gara kena penyakit mulut dan kuku. Ternyata sampai mati, benar-benar mati. Ya Allah, maka ya, kalau kita pengen kehidupan di dunia ini makmur, termasuk gizi tercukupi, salah satu cara kita berterima kasih kepada Allah, karena Allah sudah memberikan rumus kepada kita, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu pokoknya berterima kasih ditambah nikmat. Tapi kalau kamu enggak berterima kasih, tunggu tanggal mainnya. Ya, azabku akan sangat pedih nanti yang datang. Seperti itu. Maka paling dasar orang berkorban itu sedang mempraktekkan adab, yaitu latihan berterima kasih. Ya, orang terima kasih aja nggak bisa, itu nggak bakalan bisa nanti untuk melanjutkan ke adab yang selanjutnya. Ya, makanya kata Rasulullah, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Orang sama orang aja nggak tahu terima kasih, sama Allah nggak bakalan terima kasih. Ya, jadi ini yang pertama, adab paling dasar dari orang kurban itu bentuk dia punya adab kepada Allah karena telah diberi rezeki berupa hewan-hewan ternak. Ya, makanya dulu para sahabat itu keras banget Pak nyikapi masalah kurban, sampai-sampai mengatakan apa? Man wajada sa'atan walam yudhi fala yaqrabanna musalla. Siapa yang punya kelebihan rezeki gak berkurban, gak usah ikut sholat Idul Adha. Kalau kalian gak mau berkurban padahal mampu, gak usah sholat Idul Adha bersama kaum muslimin. Ini hari rayanya kaum muslimin, ini perayaannya kaum muslimin. Kalau gak niat ikut gak usah, gitu ya maksudnya. Masya Allah. Ini riwayat dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Abbas dan lain-lain. Nah, kemudian yang kedua, adab dan akhlak yang kita praktekkan saat kita kurban itu, ya, dengan kita berkurban, maka kita ini telah menjadi manusia yang bermanfaat. Jadi orang itu ada gunanya, Pak. Gunanya apa? Nah, itu kita berkorban, orang merasakan kebaikan kita, berarti kan kita ada manfaatnya ya. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu yang paling bermanfaat, bukan yang paling ganteng, bukan yang sekolahnya paling tinggi, bukan yang paling kaya, bukan. Siapa yang paling manfaat di antara kita? Ya, orang kaya tapi gak bisa sedikit pun memberi manfaat, gak ada nilainya. Ya, seperti itu. Gak akan ada yang nyati, Bang. Kalau ada orang kaya pelit itu gak akan ada yang nyati, Bang. Gak dibutuhkan dia itu, Bang. Begitu juga ada orang pinter, ilmunya pun gak pernah diajarkan. Orang juga gak butuh. Pinter buat dirinya sendiri itu, benar. Seperti itu. Begitu juga jabatan tinggi-tinggi itu juga gak ada urusannya. Bisa memberi manfaat apa? Kita itu sebagai orang hidup, itulah yang akan menjadi ya faktor penting yang menentukan kita
sebaik apa di hadapan Allah. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah yang paling bermanfaat. Maka kata Rasulullah, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu. Siapa yang bisa memberi manfaat, ayo berikan manfaat. Biar kamu jadi manusia itu dibutuhkan. Jangan sampai kamu jadi orang gak dibutuhin orang. Wah, itu bahaya banget. Apalagi kalau sampai jadi orang udah gak diinginkan lagi sama orang, Pak. Wah, itu lebih serem lagi. Ya, makanya kalau orang itu bermanfaat, kalau nggak ada dicari, kalau dia pergi dikejar, ya, kalau dia meninggal ditangisi. Itu orang bermanfaat. Dan kalau orang nggak bermanfaat mati, ya, udah nggak manfaat, kerjaannya bikin orang lagi gitu ya. Maka kalau mati kata Nabi Muhammad, kita baca mustarih mustarok, gitu Pak. Mustarih mustarok. Alhamdulillah udah berhenti orangnya dan kita udah tenang, begitu ya. Jadi kalau ada orang jahat mati itu kita suruh baca mustarih wa mustarok. Alhamdulillah yang jahat udah berhenti, kita yang ditinggal sudah tenang, begitu coba. Sampai-sampai ada manusia itu selevel kalau dia mati adalah ketenangan buat alam semesta. Ya, alhamdulillah. Maka belajarlah jadi bermanfaat. Apapun yang bisa kita lakukan. Nah, diantaranya pas Idul Adha begini, kita kalau bisa berbagi makanan, berarti kita ini masih bermanfaat. Kita ini masih ada gunanya hidup di dunia. Ya, kalau sampai kita ini sudah nggak bisa memberi manfaat lagi, berarti sudah tidak diharapkan lagi di dunia. Pohon mangga, kalau masih berbuah, saya yakin akan dipertahankan sampai kapanpun. Tapi coba kalau mangga itu sudah kering, nggak berbuah, nggak berdaun, saya yakin Pak, nggak akan dipertahankan Pak. Masih besok dipotong, ganti pohon baru. Itu yang karena udah nggak bisa beri manfaat. Makanya manfaat apapun. Ada teman kita sakit, kita datang Bismillah, nih saya bacain Al-Fatihah, siapa tahu tangannya sembuh, kita ruqyah ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, amin. Itu pun sudah berbagi manfaat. Ya, apa saja yang bisa kita lakukan asalkan itu bisa memberi manfaat, lakukan saja. Ya, bahkan gini lah Pak, seminimal-minimalnya manfaat itu bisa kita lihat, kita ukur pakai inilah. Misalkan gini, perempuan Pak, perempuan itu kan punya apa namanya karakter suka ngomel Pak ya. Perempuan itu punya karakter suka ngomel. Dan laki-laki itu punya karakter diomelin kuat. Jenengan diomelin diem aja, tetap setia Pak. Minimal itu bermanfaat Pak. Untuk apa? Perempuan yang pengen ngomel ada yang dengerin. Coba bayangin kalau seandainya jenengan sebagai suami aja nggak bisa ngasih manfaat buat istri, walaupun hanya sekedar diomelin diem gitu ya, itu udah nggak bermanfaat. Ya, jadi ketika istri itu ngomel aja kita dengerin, diem, dan tidak mengurangi cinta, wah itu tuh benar-benar manfaat banget Pak buat wanita. Karena wanita itu ketika ngomel pengen didengerin soalnya, ya. Tak mungkin dia ngomel-ngomel sendiri terus didengerin sendiri gitu ya. Enggak, dia pengennya ada yang denger. Itu paling tidak manfaatnya seorang suami itu ya. Begitu-begitu juga untuk meredam stresnya seorang istri. Manfaat. Jadi belajarlah memberi manfaat kepada sesama. Orang yang berkorban jelas hartanya manfaat, ya, hartanya berguna. Kalau enggak, berarti hartanya ya cuma aksesoris, ya, hartanya cuma ya sekedar hiasan, bukan beneran, gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika kita itu berkorban, kita itu telah ya melakukan hal yang sangat luar biasa. Kita telah melakukan adab dan akhlak yang sangat tinggi, yaitu apa? Kita telah berhasil lepas dari kebakilan. Kita berhasil sembuh dari pelit Pak. Kalau jenengan sudah mau kurban, berarti jenengan sudah sembuh dari pelit. Ya, pelit itu penyakit, dan pelit itu menjangkiti siapa saja.
entah orang miskin atau orang kaya, pelit itu ada. Begitu. Maka begitu kita mau berkorban, secara otomatis kita ini, saya sudah tidak pelit, kan gitu ya? Bahasa gampangnya begitu. Makin bagus korbannya, pertanda saya tidak ada pelit-pelitnya, makin begitu. Dan seorang mukmin hati-hati, pelit itu bagian dari kemunafikan. Pelit itu akan menggerogoti iman. Makanya kata Rasulullah, "Itnani la yajtami'ani." Ada dua hal gak bakal bisa akrab. Pokoknya kalau ada yang satu pergi. Kalau yang satu datang, yang satu pergi. Al-iman wasyuk. Iman sama pelit ini gak bakalan bisa dalam satu raga, Pak. Kalau orangnya pelit, imannya kabur. Kalau imannya kuat, pelitnya yang kabur. Maka ketika kita ini mau kurban, pertanda kita insya Allah bukan golongan orang yang pelit. Dan kita nggak usah beralasan, Ustaz, saya ini orang tidak mampu. Jemaah sekalian, yang namanya orang dermawan itu yang mulainya sejak masih belum punya, Pak. Orang itu kalau memang aslinya dermawan, mau sama Allah diuji dengan tidak mampu pun tetap saja dermawan. Manusia itu kan kata Rasulullah seperti logam, Pak. Kalau kan aslinya besi, jadi taruh manapun karatan. Tapi kalau aslinya emas, mau dibuat apapun tetap aja mahal dan berkilau. Nah, begitu juga kita ketika kita bicara soal akhlak ini, orang itu kalau aslinya dermawan, Pak, walaupun miskin semiskin apapun tetap aja mau beri ya, Pak. Tapi kalau orang itu aslinya pelit, itu mau diguyur harta berapapun, ya tetap aja pelit. Makanya kalau orang yang sejak miskin aja udah pelit, itu kan jadi kaya pun nggak tambah dermawan. Jangan dipikir jadi tambah dermawan begitu ya, nggak akan merubah keadaan, sama saja. Makanya kita kalau mau belajar jadi orang dermawan, mau membersihkan penyakit hati yang bernama pelit, silakan sejak kita sebelum mampu. Antas sodaqah wa antas sahih syahid. Ya, sodaqah saat kamu masih sehat walafiat, saat kamu masih sayangnya duit, itulah sedekah yang paling bagus kata Rasulullah. Ya, taksal faqra wa ta'mul ghina, saat kamu masih dibayang-bayangi kemiskinan dan kamu lagi menyusul jadi orang kaya, kalau kamu sanggup sedekah, itu adalah hal yang sangat dahsyat. Maka ketika kita ini sudah berkorban, insya Allah paling tidak sifat pelit kita sudah berhasil kita congkel dari diri kita, ya. Paling tidak begitu. Dan itu gak mudah, ya. Orang pelit itu kata Ibnu Qudamah, ada 3 level. Ada yang pelit terhadap dirinya sendiri, ada yang pelit terhadap orang lain, ada juga yang pelit untuk urusan agama. Ada 3. Yang pertama, kalau pelit untuk dirinya sendiri, ya berarti ibaratnya pengen makan sate aja tuh nggak mau, Pak. Ya cuma sekedar lewat kalau ngidul di tempatnya orang jualan sate, Pak. Ngilu kudananya doang, Pak. Nah, ini doang udah enak. Saking pelitnya untuk dirinya sendiri. Sampai pengen sate aja tuh ngempet berhari-hari nggak beli juga, Pak. Ya, padahal cuma mengurangi harta sedikit juga nggak. Eman saya. Begitu ya, seperti itu adalah contoh. Makanya ada seorang ulama yang yang bernama Abdurrahman Al-Jahid. Beliau menulis kitab Hikayatul Bukhala, cerita orang-orang pelit. Sebenarnya begitu ya, cerita orang-orang pelit itu sampai dikoleksi jadi kitab, Pak. Karena memang jumlah orang pelit di bumi ini banyak, ya. Nah, maka dari itulah barakallahu fikum, ya. Pelit yang pertama paling parah untuk dirinya sendiri aja kita sampai nggak mau, ya. Urusan sendiri pun tidak seperti itu. Yang kedua, pelit terhadap orang lain, ya. Jadi ini untuk urusan pelit terhadap orang lain berarti apa? Kalau untuk urusan diri sendiri dia mau, tapi kalau untuk orang nggak mau, itu yang jenis kedua. Yang ketiga, untuk urusan agama. Jadi kalau dia ini
diminta untuk berinfak dan sebagainya, maka dia akan berat. Ini juga jenis pelit. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang berhasil diselamatkan dari sifat pelit, maka itulah orang yang beruntung. Siapa yang tidak pelit, beruntung. Ya, maka silakan dilihat besok pada waktu kurban, kita semuanya, ayo kita tunjukkan kita mampu apa, bisa apa. Ya, insya Allah itu semuanya adalah gambaran dari wajah, akhlak dan adab kita. Yang selanjutnya, di antara syariat kurban ini juga kita semuanya, ya, sebenarnya oleh Allah ini sedang dites. Ya, kamu lebih sayang Allah apa lebih sayang hartamu? Kamu siap gak demi disayang Allah hartamu kamu lepas? Ya, kalau dulu Nabi Ibrahim diuji, kamu siap gak demi disayang Allah anakmu kamu lepas? Nabi Ibrahim siap. Yang penting dicintai Allah. Anak mah gampang. Ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin nyuruh sesuatu kok enggak masuk akal dan istilahnya ibaratnya seperti tidak ada perasaan, seperti itu enggak mungkin. Allah Subhanahu wa taala pasti sangat-sangat bijaksana. Akhirnya sama Allah diperintahkan udah enggak perlu nyembelih anak, cukup nyembelih kambing saja. Wa fadainahu bidzibhin adzim. Lalu kami perintahkan untuk Ibrahim agar dia menyembelih kambing yang besar. Ya, artinya apa? Di dalam Islam itu ada kaidah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum bisa dianggap sebagai hamba yang baik sampai kamu bisa menginfakkan apa yang paling kamu sayangi, apa yang paling kamu sukai, apa yang paling kamu cintai. Nah, dengan kita berkorban, paling tidak duit yang selama ini kita sayang-sayang, kita hitung-hitung, kita kumpulin, kita eman-eman, kita kasihkan ya Allah ini untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Ini pertanda kita jadi hamba, ya, jadi hamba Allah, benar-benar hamba yang jujur dan serius ingin mencari ridhonya Allah. Ya, maka dari itulah berkomitmen diriwayatkan bahwa ketika turun ayat ini, maka ada seorang sahabat yang bernama Abu Talha. Ya, pada waktu itu dia datang menemui Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya dengar kemarin Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian belum dianggap hamba yang baik sampai kalian menginfakkan apa yang paling kalian cintai. Wahai Rasulullah, saya itu punya kebun banyak, tapi yang paling saya cintai itu kebun yang ada di ujung kota Madinah. Subur, panennya banyak, dan di tengah-tengahnya ada sumurnya. Karena saya ingin mencari cintanya Allah, saya infakkan itu untuk kaum muslimin. Silakan Anda yang mengelola. Maka Rasul menyampaikan, baik, saya terima, dan saya akan berikan ini kepada sanak familimu sendiri, keluargamu sendiri, gak usah untuk umat Islam. Ya, cuma di sini artinya apa? Abu Talha itu datang membawa harta yang paling dia sayangi untuk mencari ridhonya Allah. Ya, dalam rangka untuk mendapat predikat ini hamba yang serius, hamba yang berbakti. Akhirnya kita diperintahkan untuk mengorbankan apa yang paling kita sukai, yang paling kita cintai. Dan disinilah mungkin iman kita sedang diuji. Siapakah di antara kita yang sanggup untuk melewati ujian ini, maka predikatnya akan naik. Dia menjadi orang yang bertakwa, akan menjadi mukmin yang sejati, dan dia akan menjadi orang yang telah mengikuti millah Ibrahim atau agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah a'lam bishawab. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi itu tadi mungkin beberapa adab dan akhlak yang bisa kita ambil pelajaran dari kurban.